Halo semuanya, di sini saya Hikmatul Syahira dengan NIM 22212400051. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji statistik non-parametrik. Uji statistik non-parametrik adalah sebuah metode analisis yang tidak mewajibkan datanya berdistribusi normal, sehingga ideal untuk digunakan mengolah data bertipe kategori atau peringkat dan data-data yang bersampel kecil. Wilcoxon test adalah metode statistik non-parametrik yang digunakan untuk mengukur apakah ada perbedaan yang signifikan antara dua kelompok data yang berpasangan. Nah, for your info nih, uji statistik non-parametrik yaitu terbagi menjadi dua, yaitu Mann-Whitney dan Wilcoxon. Nah, untuk kali ini kita akan membahas bagaimana sih caranya kita menganalisis sebuah data menggunakan uji Wilcoxon. Nah, di sini sudah ada studi kasus mengenai sebuah kelompok yang akan melakukan riset untuk merencanakan sebuah program pemberdayaan masyarakat. Nah, dalam pelaksanaan program tersebut, sebuah kelompok itu mengadakan sebuah pretest dan posttest untuk mengevaluasi pemahaman peserta. Pretest dan posttest dari kegiatan ini akan diuji dengan Wilcoxon test untuk melihat apakah ada perbedaan signifikan pemahaman peserta dari pelatihan ini. Dan hipotesis yang diajukan ada dua, yaitu H0 dan H1. Dan untuk menguji hipotesis ini kita menggunakan software JSP. Oke, karena ini sudah ada data pretest dan posttest dari pelaksanaan programnya, jadi ini tinggal kita masukin aja. Oke, kita klik paired sample t-test dan masukin pretest ke variable pairs dan posttest juga ke variable pairs. Nah, untuk mengetahui data kita itu normal atau tidak, itu bisa dicek bagian normality ya teman-teman. Nah, kalau normality-nya udah di checklist, nah kita lihat di situ p-value-nya kita di sini p-value itu 0,001, yang artinya ini datanya tidak berdistribusi normal dan ada perbedaan signifikan. Nah, sudah terlihat teman-teman. Nah, p-value-nya yang didapat yaitu 0,001. Nah, ini lebih kecil daripada p-value 0,05. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Nah, kita lihat kembali. Karena H0 ditolak dan H1 diterima, berarti dalam pengujian ini terdapat perkembangan pemahaman peserta dari pelatihan pembuatan dodol rumput laut dan dapat meningkatkan motivasi masyarakat untuk melakukan revitalisasi UMKM. Nah, kita lakukan pengecekan kembali. Kita checklist bagian efek size untuk menimbulkan efek grafis dan juga efek rank. Dan juga kita checklist bagian plots dan location parameter. Dan jangan lupa yang deskriptifnya juga di checklist ya teman-teman. Nah, ini untuk dilihat nih bagaimana perkembangan dari pretest ke posttest, seperti itu. Dan ternyata ada kenaikan dari instrumen yang dilakukan di awal yaitu pretest dan instrumen yang dilakukan di terakhir atau setelah pemberian materi yaitu posttest. Nah, kesimpulannya adalah nilai evaluasi pada saat sebelum dilakukan pelatihan lebih kecil daripada nilai evaluasi setelah pelatihan ini dilakukan. Jadi, dalam pretest dan posttest yang sudah dilakukan itu terdapat perbedaan signifikan. Oke, sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.